Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam yang menonton video ini. Izinkan saya perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Andreas Dulanto dari kelas 11 TKJ 1. Dan hari ini saya akan memberi penjelasan apa sih itu BIOS dan juga penjelasan fungsi-fungsi dari menu yang ada di dalam BIOS sendiri. Oke, kita langsung saja mulai di sini. Pengertian BIOS. BIOS adalah kepanjangan dari Basic Input Output System, merupakan suatu program yang ditulis dalam bahasa assembly yang bertugas mengatur fungsi dari perangkat keras atau hardware yang terdapat pada komputer. BIOS ini umumnya terletak di dalam motherboard serta ditanamkan pada memori ROM ataupun CMOS. Sebuah baterai yang biasa disebut sebagai baterai CMOS berfungsi untuk menjaga agar tanggal dan settingan lainnya yang telah kita set pada BIOS tidak hilang atau kembali ke konfigurasi awal meskipun komputer dimatikan. Fungsi BIOS. Fungsi utama BIOS adalah untuk memberikan instruksi yang dikenal dengan istilah POS atau kepanjangan dari Power On Self Test, yaitu perintah untuk menginisialisasikan dan identifikasi perangkat sistem seperti CPU, RAM, VGA card, keyboard dan mouse, hard disk drive, optical CD atau DVD, drive, dan hardware lainnya pada saat komputer mulai di booting. Booting adalah proses perjalanan penyalaan komputer awal sampai pengambil alihan sistem operasi secara penuh terhadap perangkat. Fungsi-fungsi tombol pada setup BIOS sebagai berikut. Di sini di tampilan sudah terlihat di bagian bawah F1 help, row atas row bawah untuk select item, F5 F6 change value, F9 setup default atau kembali ke setup awal, ESC exit, row kiri kanan select menu, enter select submenu, F10 save and exit. Pada tampilan BIOS setup terdapat beberapa menu, yaitu sebagai berikut. Di sini adalah sistem info atau bisa kita sebut main menu, advance, security, boot, dan exit. Dan apa sih pengertian sistem tampilan pada si BIOS ini? Kita mulai dari main menu atau sistem info. Pada main menu ini kita dapat mengetahui versi BIOS yang digunakan, tipe dan kecepatan prosesor yang digunakan pada komputer, kecepatan memori, kapasitas memori, dan kita juga dapat mengatur bahasa dan waktu dengan submenu language, system time, dan system date. Nah, jadi di sini di tampilan sistem info ini kita bisa ada system time, system date, setup port 1 ini adalah penyimpanan kita di sini, CPU vendor, nama merek dari CPU yang ada di laptop ini. Laptop ini memakai vendor dari Intel. CPU type-nya ada Atom N570, CPU speed-nya 1,66 GHz, total memori 2048 MB atau sekitar 2 GB. Dan di sini ada BIOS version dan juga MICOM version. Itu adalah 01 VV atau UU pokoknya gitu. Nah, perlu kita ketahui apa sih itu pengertian dari system time dan juga system date. Nah, kita perjelas di sini. Untuk system time, fungsinya untuk melakukan setting waktu atau jam menggunakan standar waktu militer atau 24 jam. Pada submenu ini, kita harus men-setting waktu yang tepat untuk real-time clock. Apabila kita salah men-setting real-time clock, hal ini dapat menimbulkan masalah pada program komputer kita. System date, fungsinya untuk melakukan setting tanggal, bulan, tahun sesuai dengan real-time clock. Jadi di sini sistem time juga sistem date ini adalah waktu real, waktu sekarang kita berada di sini. Untuk sistem time-nya di sini jam 1 lewat 15 menit. Sekarang sistem date-nya di sini bulan 8 tanggal 6 tahun 2021. Kita pindah ke advance di sini. Nah, apa sih itu advance? Kita akan mengetahui artinya. Advance menu ini digunakan untuk mengetahui informasi atau mengatur sistem yang terpakai dalam komputer. Nah, di sini di tampilannya sedang ada CPU power saving mode. Di sini enable, hyper threading enable, EDB execute disable bit, legacy USB support, AHC mode control atau auto, fan silent mode ini auto, battery life cycle extension disable,
USB charge in sleep mode enable, USB S3 wake up enable, dan purchase date. Wah, ada tanggal pembelian si laptopnya ini. Mungkin versi BIOS yang saya gunakan dengan versi BIOS yang biasa ada di pasaran mungkin akan berbeda. Ini adalah BIOS yang saya dapatkan yang tadi di versi ya 01 UU atau VV. Nah, kita langsung masuk aja ke menu security di sini. Apa sih itu menu security? Menu ini digunakan untuk mengatur keamanan sistem PC atau laptop. Pada menu ini, kita bisa memberikan password login ke OS kita maupun password untuk mengakses hard disk kita. Pada menu ini terdapat dua submenu, yaitu set supervisor password dan set user password. Apa sih perbedaan kedua submenu ini? Kita cari tahu dulu untuk set supervisor password ini. Fungsinya untuk memberi password dan mengakses full tanpa batas. Untuk set user password, fungsinya untuk memberi password dengan akses terbatas. Itu. Jadi ini ada supervisor password dan juga user password, hard disk password. Dan kita langsung saja masuk ke menu boot di sini. Oke, apa sih itu boot? Menu ini digunakan untuk mengatur proses pada komputer dinyalakan. Booting ini adalah proses perjalanan penyalaan komputer awal sampai pengambil alihan sistem operasi secara penuh terhadap perangkat. Boot priority adalah suatu cara yang dilakukan untuk menampilkan pilihan beberapa device yang terhubung ke komputer. Jadi di sini ada boot device priority, kita enter. Nah, di sini ada boot priority order, yaitu yang pertama adalah SATA HDD Hitachi, yang dimana isinya adalah file Windows seperti itu. Yang kedua adalah USB key, USB FTD, USB CD, PCIe dev, USB dan juga USB hard disk seperti itu. Dan jangan lupa di sini ada numlock, enable keypad, touchpad mouse, internal LAN, PXE OPROM, dan smart battery calibration. Dan yang terakhir, menunya adalah menu exit. Menu ini digunakan dari program BIOS. Di sini ada exit system saving change, exit discarding change, load setup default, discard change, dan juga save change. Apa sih fungsi-fungsi dari kelima menu tersebut? Oke. Yang pertama adalah exit saving change. Digunakan untuk keluar dari sistem dan men-save konfigurasi kita pada CMOS. Jadi kita keluar dengan menyimpan konfigurasi yang sudah kita set di BIOS ini. Misalnya kita mengset sistem info, sistem date. Misalnya ini kita atur di bulan 10, ini tanggal 6 dan juga di tahun 2021. Jadi yang akan berubah saat nanti kita ke menu exit saving change ini adalah yang tadi, system date di bulan 10 tanggal 6 tahun 2021. Oke, yang kedua selanjutnya adalah exit discarding change. Digunakan untuk keluar dari sistem tetapi tanpa menyimpan setup data pada CMOS. Jadi ini kita keluar tanpa menyimpan data set yang sudah kita lakukan pada CMOS. Jadi saat kita sudah mengatur set pada BIOS ini dan kita pencet exit discarding change, berarti semua penyimpanan set yang sudah kita atur di BIOS ini tidak akan tersimpan karena kita mencetnya exit discarding change, bukan exit saving change seperti itu. Yang ketiga adalah load setup default, yang dimana pengertiannya adalah mengisi atau merubah semua menu yang ada pada setup item. Discard change, yang dimana mengisi atau merubah nilai atau menu sebelum dari CMOS untuk semua setup item. Dan yang terakhir adalah save change, menyimpan setup data pada CMOS atau dengan menekan tombol keyboard F10. Ini adalah save change, jadi adalah pencet F10 yang dimana untuk menyimpan semua data dari yang kita sudah set dari si BIOS-nya ini, seperti itu. Dan oke, cukup sekian untuk konfigurasi BIOS pada kali ini, mulai dari menu pengertiannya, tujuan,
menu-menunya dan juga pengertian dari setiap dan juga fungsi dari setiap menunya. Dan mungkin demikian penjelasan konfigurasi BIOS pada kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya ucapkan minta maaf. Saya akhiri. Saya Andreas Lanto dari kelas 11 TKJ 1. Undur diri dan sampai jumpa.